Shalom, selamat siang. Apa kabar adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus? Kita bertemu kembali ya hari ini tanggal 9 Oktober 2020. Kita masih membahas bab 3 ya, tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Silakan kalian ikuti video pembelajaran ini dan kerjakan tugas yang ada. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan pembelajaran bab 3 ini, yang pertama, menjelaskan alasan mengapa hidup bertanggung jawab itu penting. Kedua, mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Pada bab ketiga ini kita akan bahas sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 2 dan 9 Oktober. Semoga tidak ada halangan. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran, namun sebelumnya silakan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13, Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16, Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 7, Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, dan Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Pada bagian ini kita akan melihat dan belajar sikap tanggung jawab dari beberapa tokoh Alkitab. Pada bagian pertama kita akan melihat video tentang Adam dan Hawa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah
di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari tayangan video tadi, apa yang kalian dapatkan? Ya, inti dari kisah Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 13. Yang pertama ya, ketika mendengar suara si ular, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan, melanggar kebebasan yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itulah mereka berdosa, yang kita kenal dengan sebutan jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Dan yang kedua, manusia mempunyai kecenderungan untuk saling melempar kesalahan pada orang lain. Adam mempersalahkan Hawa, dan pada saat gilirannya Hawa pun mempersalahkan si ular. Mereka sama sekali tidak mau mengakui bahwa mereka lah yang berbuat kesalahan. Apa maknanya bagi kita? Yang pertama, setialah pada aturan jika tidak ingin menyesal di kemudian hari, sebab setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan pasti ada akibatnya. Dan yang kedua, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Artinya jangan suka lempar batu sembunyi tangan. Sekarang video yang kedua ya, silahkan saksikan kisah Samson. Komik Alkitab Anak. Rahasia Kekuatan Simson. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 13-16. Ibu Manoah tidak punya anak, tapi datanglah malaikat memberitahu bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki. Malaikat itu berkata anak itu akan mempunyai kekuatan, tetapi rambut anak itu tidak boleh dicukur selamanya. Lalu ibu Manoah melahirkan dan memberi nama anak itu Simson, yang artinya matahari. Simson sangat kuat, bisa mengalahkan singa dan merobohkan pintu gerbang. Simson menjadi hakim Israel.
Suatu hari, Simson menyukai Delila yang berasal dari bangsa Filistin. Lalu para raja orang Filistin itu menyuruh agar Delila membujuk Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Karena selalu dipaksa oleh Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Ketika Simson tertidur, orang Filistin mencukur rambutnya. Kekuatan Simson sudah hilang. Orang Filistin menangkap Simson. Kemudian Simson dipenjara dan dipaksa untuk bekerja menggiling. Suatu hari, berkumpullah para raja dan semua orang di dalam gedung. Mereka menertawakan Simson. Simson berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan satu kali lagi. Lalu Simson memegang tiang rumah itu dan merobohkan rumah itu hingga hancur. Akhirnya, raja-raja dan 3.000 orang Filistin itu semuanya mati. Simson juga. Ayat hafalan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10. Dari kisah Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Pada pasal 13, kelahiran Simson yang sudah ditetapkan sebagai nasir Allah atau diserahkan kepada Allah sejak dalam kandungan ibunya. Kemudian pasal 14 sampai 15 menceritakan di mana Simson jatuh cinta kepada gadis Filistin. Walaupun orang tuanya melarang, Simson sepertinya tidak taat kepada kedua orang tuanya. Namun, semua ini memang harus terjadi untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Dengan berkat Allah, ia tumbuh menjadi seorang yang sangat kuat dan perkasa. Dan pasal 16, Simson jatuh cinta kepada Delila dan terbongkarnya rahasia kekuatannya sehingga menjadi tawanan orang Filistin. Di akhir hidupnya, ia berseru meminta kekuatan kepada Tuhan. Ia mati bersama-sama orang Filistin yang sedang berpesta di dalam gedung. Nah, apa maknanya bagi kita? Yang pertama, komitmen untuk menjaga kekudusan diri dalam hidup. Yang kedua, manusia tidak sempurna. Artinya di balik kekuatan ada juga kelemahannya. Dan yang ketiga, mudah percaya atau baper menjadikan seseorang tidak dapat berpikir dengan benar sehingga mudah terjebak atau tergoda. Tokoh yang ketiga ya, kita belajar dari Nehemia. Ya, Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 7 tentang nasionalisme dan patriotisme sambar dendar. Apa pesannya bagi kita? Yang pertama, tidak melupakan asal usul atau tidak seperti kacang lupa akan kulitnya. Dalam hal ini, meskipun Nehemia hidup makmur dan memiliki kedudukan penting di istana Raja Persia, namun ia tetap ingat tanah leluhurnya, Yerusalem. Yang kedua,
peka terhadap penderitaan orang lain. Artinya tidak hanya bersimpati tetapi berempati. Hal ini ditunjukkan bagaimana respon Nehemia ketika mendengar berita yang disampaikan Hanani yang mengganggu pikirannya dan segera mengambil keputusan. Dan yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan, artinya selalu berdoa untuk setiap pergumulan atau permasalahan yang dihadapi. Seperti halnya Nehemia selalu berdoa memohon petunjuk dari Tuhan. Dan yang keempat, silakan kalian saksikan video tentang penghakiman terakhir. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal." Apa inti kisah dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45? Yang pertama, sebuah penglihatan apokaliptik tentang akhir zaman. Dan yang kedua, pada hari kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya itu, Anak Manusia sebagai Raja akan mengumpulkan seluruh umat manusia, dan mereka akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok
ditempatkan di sebelah kanan dan mereka digambarkan sebagai domba-domba. Sementara kelompok yang lain di sebelah kiri dan digambarkan sebagai kambing-kambing. Apa maknanya bagi kita? Keselamatan menjadi milik pelaku firman sejati yang menerapkan hukum kasih dalam hidupnya. Silakan bandingkan, kalian dapat baca, buka Alkitabnya, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, pasal 22 ayat 37 sampai 40. Sekarang silakan saksikan kembali video tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Apa inti kisah Lukas 10 ayat 25 sampai 37? Dalam perumpamaan ini ada 3 orang tokoh, yaitu pertama seorang imam, kedua seorang Lewi, dan yang ketiga seorang Samaria. Imam dan suku Lewi gambaran alim ulama, namun gagal dalam mengasihi sesama manusia. Sedangkan orang Samaria merupakan gambaran orang yang dianggap hina tapi justru mampu menerapkan kasih yang sejati. Dengan kata lain, orang Samaria telah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam menunjukkan kepedulian kepada sesama. Tanpa bertanya,
kepada orang yang ditolongnya. Apa agama kamu? Apa kebangsaan kamu? Apa ideologi kamu? Dan sebagainya. Nah, apa maknanya bagi kita? Yang pertama, jangan menjadi orang munafik. Dan yang kedua, jika menolong harus tulus dan ikhlas. Artinya, tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Dan satu hal, jangan pernah menganggap rendah orang lain. Demikianlah pembelajaran bab 3 menjadi manusia yang bertanggung jawab telah selesai. Dan minggu depan kita akan bertemu kembali pada tanggal 16 Oktober 2020. Kita akan membahas part 4 tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan yang akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Untuk tugas pada pertemuan ini, ya ada 4 yang perlu kalian kerjakan. Pertama, tuliskan rencana hidupmu yang bertanggung jawab untuk mencapai cita-citamu kelak. Yang kedua, bagaimana mewujudkan tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, dari cerita Alkitab tadi, tokoh mana yang menarik bagimu? Kemudian yang keempat, mengapa hal itu menarik bagimu? Silakan, selamat mengerjakan. Sebelum masuk dalam doa, silakan menyanyikan lagu Apa Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan perkenan-Mu. Kami boleh mengikuti pembelajaran. Dan pada hari ini kami telah menyelesaikan bab yang ketiga. Bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab. Tolong kami Tuhan, agar sebagai remaja-remaja Kristiani, kami dapat bertanggung jawab dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, kiranya hidup kami selalu dalam terang kasih-Mu, sehingga nama-Mu lah yang selalu dipermuliakan. Kami memohon agar Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami, karena kami menyadari tanpa Engkau kami tak mampu berbuat apa-apa. Bimbing dan sertai kami Tuhan. Arahkan setiap langkah hidup kami, masa depan kami. Kami percaya Engkau telah tetapkan dan itu adalah baik. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kata ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.